Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai analisis regresi majemuk dalam tugas mata kuliah ekonometrika dengan dosen Bapak Dr. Henry Levista, SPD, MPD. Anggota kelompok 6 sendiri yaitu saya Baikunia Rahman dan rekan saya Yolanda Viviana. Untuk poin yang akan dibahas yaitu pertama ketepatan model ketiga variabel, yang kedua penilaian persamaan regresi majemuk, ketiga koefisien parsial, keempat estimator OLS, dan kelima koefisien korelasi parsial. Baiklah, materi pertama yaitu mengenai ketepatan dalam model ketiga variabel. Dalam teknik analisis regresi majemuk dengan tiga variabel, ketepatan model dapat diukur melalui beberapa metrik evaluasi yang memberikan gambaran seberapa baik model dapat memprediksi nilai target. Matrik-matrik penting dalam model tersebut yaitu yang pertama koefisien determinan atau R-square. Koefisien determinasi mengukur seberapa besar variasi dalam variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh model tentang nilai R-square antara 0 hingga 1, di mana nilai lebih tinggi menunjukkan ketepatan yang lebih baik. Yang kedua yaitu mean square error, MS atau MSE. MSE menghitung rata-rata dari kuadrat selisih antara nilai prediksi dan nilai sebenarnya. Semakin rendah MSE, semakin baik performa model. Ketiga yaitu mean square error atau RMSE. Adalah akar kuadrat dari MSE yang memberikan gambaran interpretatif yang lebih baik karena memiliki satuan yang sama dengan variabel dependen. Seperti MSE nilainya lebih rendah menunjukkan ketepatan yang lebih tinggi. Yang keempat yaitu mean absolute error atau MAE, mengukur rata-rata dari nilai absolut dari selisih antara nilai prediksi dan nilai sebenarnya. MAE memberikan gambaran tentang seberapa besar kesalahan prediksi dalam skala asli variabel dependen. Selanjutnya itu analisis residual. Menganalisis residual adalah selisih antara nilai sebenarnya dan nilai prediksi, dapat memberikan wawasan tentang pola kesalahan model. Residual seharusnya memiliki distribusi normal dan tidak ada pola tertentu. Selanjutnya itu uji asumsi regresi. Melakukan uji untuk memastikan bahwa asumsi regresi seperti homoskedasisitas dan independen residual terpenuhi. Kedelapan itu validasi silang atau cross validation. Menggunakan teknik validasi silang seperti validasi silang Crawford untuk mengukur seberapa baik model performa pada data yang tidak terlihat. Dengan memeriksa berbagai metrik ini, pemahaman yang lebih komprehensif tentang model regresi majemuk dengan tiga variabel penting untuk diingat bahwa tidak ada satu metrik tunggal yang memberikan gambaran lengkap, dan evaluasi yang komprehensif harus melibatkan beberapa metrik serta pemahaman konseptual yang terkait dengan data dan model. Selanjutnya itu penilaian persamaan regresi majemuk. Akuratan dalam konteks penilaian persamaan regresi majemuk merujuk pada seberapa baik model tersebut mampu menjelaskan hubungan antara variabel independen atau prediktor dan variabel dependen atau target. Beberapa poin yang bisa dipertimbangkan untuk memahami keakuratan penilaian persamaan regresi majemuk. Yang pertama itu konsistensi dengan teori atau hipotesis. Pentingnya konsistensi antara hasil analisis regresi majemuk dengan teori atau hipotesis yang ada. Ini mengacu pada sejauh mana hasil analisis statistik yang sesuai dengan harapan atau asumsi yang kita miliki sebelumnya tentang hubungan antar variabel. Konsistensi dengan teori juga penting dalam menginterpretasikan hasil regresi. Jika hasil regresi tidak konsisten dengan teori, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap analisis tersebut, seperti memeriksa metode pengukuran variabel atau mempertimbangkan faktor-faktor tambahan yang mungkin mempengaruhi hubungan antar variabel. Selanjutnya itu koefisien regresi. Koefisien regresi adalah angka yang mengindikasikan seberapa besar perubahan yang diharapkan dalam variabel dependen ketika variabel independen berubah satu satuan, sementara variabel lainnya tetap konstan. Dalam konteks regresi majemuk dengan tiga variabel, kita memiliki beberapa koefisien regresi untuk setiap variabel independen. Misalnya, jika kita memiliki persamaan regresi majemuk sebagai berikut. Y sama dengan beta 0
beta 1 X1 tambah beta 2 X2 tambah beta 3 X3 tambah di sini beta 1, beta 2, dan beta 3 adalah koefisien regresi yang terkait dengan variabel independen X1, X2, dan X3 masing-masing. Koefisiennya memberitahu kita seberapa besar perubahan yang diharapkan dalam variabel dependen Y jika mengubah variabel independen tertentu menjadi satu satuan sambil menjaga variabel lainnya tetap. Interpretasi koefisien ini penting untuk memahami kontribusi relatif dari masing-masing variabel. Jika koefisien positif, artinya ada hubungan positif antara variabel independen dan dependen. Jika negatif, hubungan antara keduanya negatif. Selain itu, nilai absolut koefisien tersebut menunjukkan kekuatan hubungan antara variabel independen dan dependen. Selanjutnya itu koefisien determinasi atau R-square. Koefisien determinasi atau R-square mengukur seberapa besar variabilitas dalam variabel yang dapat menjelaskan model. Nilai R-square lebih tinggi menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan lebih baik dalam menjelaskan variasi dalam data. Selanjutnya itu analisis residual. Residual adalah selisih antara nilai yang dapat diprediksi oleh model. Analisis residual dapat membantu mengevaluasi sejauh mana model berhasil menangkap pola dalam data. Residual yang acak dan distribusi normal menunjukkan bahwa model berhasil menangkap hubungan antara variabel independen dan dependen. Selanjutnya validasi model. Model regresi majemuk harus divalidasi menggunakan teknik seperti validasi silang untuk memastikan bahwa performa model konsisten pada data yang tidak terlihat. Baiklah, mungkin itu materi yang dapat saya jelaskan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada Yolanda dipersilakan. Materi selanjutnya mengenai koefisien parsial. Koefisien parsial dalam analisis regresi majemuk mengacu pada ukuran seberapa banyak variabel independen atau prediktor berkontribusi terhadap variasi variabel dependen atau outcome. Ketika faktor-faktor lain dalam model regresi dijaga konstan. Dalam konteks regresi majemuk, di mana terdapat lebih dari satu variabel independen. Koefisien parsial membantu untuk memahami seberapa besar efek masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen ketika variabel-variabel lainnya diperhitungkan. Koefisien parsial ini penting dalam mengevaluasi kontribusi relatif dari setiap variabel independen dalam memprediksi variabel dependen dalam model regresi majemuk. Koefisien parsial adalah suatu teknik statistika yang digunakan untuk mempelajari hubungan murni antara sebuah variabel bebas X1 dengan variabel terikat Y dengan mengendalikan atau mengontrol variabel-variabel bebas yang lain X2 yang diduga mempengaruhi hubungan antara variabel X1 dengan Y. Selanjutnya yaitu mengenai estimator OLS. Ordinary Least Squares atau OLS adalah untuk memperkirakan koefisien persamaan regresi linear yang menggambarkan hubungan antara satu atau lebih variabel kuantitatif independen dan variabel dependen atau regresi linear sederhana berganda. Kuadrat terkecil mewakili kesalahan kuadrat minimum atau SSE, kemungkinan maksimum, dan metode penduga momen yang digeneralisasi adalah pendekatan alternatif untuk OLS. Metode OLS adalah metode yang terdapat dalam analisis regresi berganda. Metode ini digunakan untuk meminimalisir jumlah kuadrat kesalahan dengan mengestimasi suatu garis regresi. Metode OLS termasuk jenis metode ekonometrik dengan dua variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Hasil akhir yang dimiliki oleh metode OLS adalah fungsi regresi populasi yang akan digunakan untuk estimasi data. Untuk menghasilkan estimasi menggunakan metode OLS, diperlukan 4 asumsi dasar yang bersifat BLUE. BLUE sendiri merupakan singkatan dari Base Linear
unbiased, dan estimator, di mana base merupakan hasil model regresi yang terbaik serta minim error. Linear merupakan model dalam regresi sesuai dengan kaidah OLS. Unbiased merupakan nilai yang diharapkan sesuai dengan nilai yang benar. Yang terakhir yaitu estimator, yang merupakan model regresi yang terbentuk memiliki varians dengan nilai tertentu. Koefisien korelasi parsial. Koefisien korelasi parsial adalah ukuran statistik yang digunakan untuk menentukan seberapa kuat hubungan antara dua variabel secara independen. Lanjut saya. Selanjutnya yaitu mengenai koefisien korelasi parsial. Koefisien korelasi parsial adalah ukuran statistik yang digunakan untuk menentukan seberapa kuat hubungan antara dua variabel secara independen dari pengaruh variabel lainnya. Ini adalah alat yang berguna untuk analisis regresi dan statistik inferensial. Langkah-langkah untuk menghitung koefisien korelasi parsial biasanya melibatkan analisis regresi. Misalnya jika kita memiliki tiga variabel seperti A, B, dan C, kita harus mengetahui korelasi antara A dan B setelah mengontrol pengaruh variabel C. Untuk menghitung koefisien korelasi parsial, digunakan rumus yaitu RY dikurang X1 dikurang X2 sama dengan RY X1 dikurang RY X2 Rx1 X2 per akar 1 dikurang R kuadrat X1 X2 akar 1 dikurang R kuadrat YX2, di mana RYX1 sama dengan korelasi antara variabel terikat Y dengan variabel bebas X1. RYX2 sama dengan korelasi antara variabel terikat Y dengan variabel bebas X2. Rx1, X2 sama dengan korelasi antara variabel bebas X1 dengan variabel bebas X2. Sekian pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan kepada Bayu. Oke, terima kasih Yolanda. Jadi hanya itu yang dapat kami sampaikan dari materi mengenai analisis regresi Mandelbrot. Kalau ada salah kata kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.